Hai teman-teman, mari kita mengidentifikasikan golongan obat melalui logo obat pada kemasan obat yang diperumpamakan sama seperti lampu lalu lintas. Menurut pendapat Salma Siahan dan kawan-kawan pada tahun 2017, hanya 31% masyarakat yang tahu kalau obat memiliki logo, tetapi hanya 18% yang mengerti logo obat tersebut ada artinya. Menurut pendapat Pati pada tahun 2017, ketika sakit, pengobatan mandiri menjadi pilihan bagi 62 orang dan 34 orang memilih pergi ke dokter untuk berobat. Oleh karena itu, agar tidak ada lagi masyarakat yang belum mengetahui arti logo obat dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang arti logo obat pada kemasan, jadi video kali ini kita akan kasih tahu ke teman-teman cara identifikasi golongan obat melalui logo pada kemasan obat. Caranya mudah kok, yuk simak videonya. Yang pertama ada penggolongan obat bebas atau UB. Yang harus kita ketahui, obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek dan toko obat berizin untuk mengobati penyakit ringan yang bersifat non-spesifik. Penandaannya dengan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Golongan obat bebas relatif paling aman loh untuk menangani penyakit-penyakit ringan dan penanganannya dapat dilakukan sendiri. Apa saja sih contoh obat bebas? Ternyata ada banyak sekali loh. Contohnya ada Oralit, obat menghilang rasa nyeri dan obat penurun panas seperti paracetamol dan ibuprofen, beberapa suplemen vitamin seperti vitamin C, dan lain-lain sebagainya yang memiliki logo kemasan berwarna hijau. Untuk penggolongan obat yang kedua ini dengan perumpamaan lampu lalu lintas berwarna kuning, artinya hati-hati, yaitu untuk penggolongan obat bebas terbatas atau OBT. Obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W, yang artinya peringatan atau waspada, adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Penandaan untuk obat bebas terbatas pada kemasan, dot berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, dan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih. Tanda peringatan obat bebas terbatas. Peringatan khusus obat bebas terbatas terdiri dari P nomor 1 hingga P nomor 6. Perumpamaan dengan menggunakan lampu lalu lintas berwarna merah. Penggolongan obat selanjutnya ada obat keras. Obat keras ini pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh di apotek dan di fasilitas kesehatan lain berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter. Contoh obat keras salah satunya adalah antibiotik. Untuk mendapatkan resep dokter, maka Anda harus berobat dan berkonsultasi dengan dokter terkait penyakit Anda. Kemudian dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Setelah itu, apoteker akan melakukan verifikasi dan memproses resep dokter dan memberikan obat golongan keras kepada Anda sesuai dengan resep dokter. Hal yang perlu diperhatikan saat Anda menerima obat golongan keras adalah yang pertama, perhatikan etiket obat pada kemasan obat. Pastikan Anda melihat kelengkapan informasi, minimal nama pasien, tanggal penulisan resep, dan aturan pakai pada etiket. Yang kedua adalah Anda harus mengecek tanggal kadaluarsa obat, agar memastikan bahwa obat yang Anda terima aman untuk dikonsumsi. Apabila obat golongan ini digunakan sembarangan dapat berbahaya bagi tubuh, berupa efek samping yang tidak bisa ditoleransi lagi oleh tubuh, menimbulkan ketergantungan, halusinasi, hingga komplikasi dan kematian. Selain itu, jika antibiotik digunakan secara tidak tepat juga dapat mengakibatkan resistensi terhadap antibiotik tersebut.
Penggolongan obat selanjutnya adalah obat tradisional. Obat tradisional merupakan salah satu warisan nenek moyang atau leluhur yang secara turun-temurun digunakan dalam proses mencegah, mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit, luka, dan mental pada manusia atau hewan. Obat tradisional Indonesia saat ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu sediaan jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pengelompokan didasarkan pada cara pembuatan, jenis klaim, penggunaan, dan tingkat pembuktian khasiat. Pertama, obat herbal terstandar. OHT merupakan jamu yang bahan dan proses pembuatannya telah terstandarisasi. Biasanya bentuk sediaannya berupa ekstrak. Sediaan OHT ini perlu dilakukan uji praklinik untuk pembuktian ilmiah mengenai standar kandungan bahan yang berkhasiat hingga uji toksisitas akut maupun kronis seperti halnya fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan jenis obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena pada proses pembuatannya yang telah terstandar dan khasiatnya telah dibuktikan melalui uji klinis. Terima kasih telah menyaksikan. Nantikan video-video selanjutnya ya. Terima kasih.